Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Dedi JA, Toto Izul Fatah, yang telah hadir bersama kami di studio. Kita akan bahas soal exit poll Pilkada Serentak 2024. Selamat siang Pak Toto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Special Report Pilkada Serentak 2024. Kita akan bicara soal quick count nanti tentunya yang bisa akan kita lihat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau paling tidak 2 jam setelah penutupan secara resmi pemungutan suara. Tapi saya mau tanggapan Anda terlebih dahulu, bagaimana Anda mencermati Pilkada Serentak 2024? Ya, pertama memang dari setidaknya based on data yang kita punya, untuk beberapa provinsi, paling tidak ada 7 provinsi besar ya, yang selalu dijadikan indikator gambaran jumlah pemilih terbesar yang sekaligus menggambarkan kemenangan di Pilpres 2024 kemarin, Februari 2024. Ada beberapa temuan yang menurut saya potensial menjadi good news ya, untuk setidaknya beberapa calon yang punya potensi untuk menang fenomenal. Ya. Nah, salah satunya yang mungkin bisa kita sampaikan data survei terbaru yang kita potret di Jawa Barat. Baik, tanpa menyebutkan angka, karena itu peraturannya betul. Secara dinamika saja. Fluktuatifnya seperti apa, boleh diinformasikan? Ya, memang rata-rata di daerah-daerah tertentu terjadi kompetisi yang sangat ketat ya. Sebut saja misalnya di Jawa Tengah dan DKI. Itu terjadi persaingan yang sangat ketat dan di H-1 bulan yang menurut saya punya potensi merubah peta elektabilitas itu. Nah, tapi yang selalu kita jadikan indikator seberapa peluang seorang calon itu menang itu dari tren. Oke. Nah, dari beberapa tren ada kandidat-kandidat tertentu yang trennya naik terus. Nah, ini juga terjadi misalnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Termasuk di beberapa daerah lain, termasuk Sulawesi Selatan ya, 7 provinsi terbesar juga. Ada kandidat yang trennya memang tren naik terus. Nah, ini biasanya selalu menggambarkan calon itu punya potensi menang. Dan sebaliknya, kandidat yang punya tren turun, itu ada kecenderungan turun terus. Dan ini bad news mungkin buat kandidat yang berkategori seperti itu. Nah, di luar itu yang selalu kita jadikan gambaran untuk membaca seberapa peluang kandidat itu menang, itu terlihat dari strong spotter. Nah, strong spotter itu pemilih militan. Jadi orang yang sudah memilih dan kecil kemungkinannya berubah sampai hari H. Di balik itu ada soft spotter, pemilih yang gabungan antara yang sudah memilih tapi bisa berubah dan belum punya pilihan sama sekali. Nah, itu soft spotter itu bisa menggambarkan lahan tak bertuan yang masih bisa diperebutkan siapa saja. Tapi dari pengalaman kita, kandidat yang sudah tembus di angka 35% minimal strong spotter, apalagi di 40 dan apalagi 50%, itu sudah bisa pastikan akan menang di kontestasi pilkada dimanapun gitu. Berarti ini termasuk Jakarta dan Jawa Tengah yang memang angkanya lebih dari yang Anda sebutkan tadi. Betul. Begitu ya? Nah, yang masih kompetitif itu terjadi ada pada Jawa Tengah dan DKI. Oke. Mungkin nanti hasil quick count yang akan memberi kabar siapa yang akan menang. Baik, lebih lanjut kalau Anda boleh rinci faktor pendukung apa yang menyebabkan satu, pasangan itu cenderung trennya meningkat, dan dua, pasangan itu cenderung stagnan bahkan merosot. Apa faktor yang mungkin bisa paling mempengaruhi? Pasti banyak faktor yang selalu kita sampaikan ya kepada siapapun yang ingin berkontestasi di pilkada based on data riset. Satu yang selalu kami sampaikan, ada yang disebut dengan hukum besi untuk menang. Atau ada rumus siapapun yang mau menang itu harus mengikuti hukum besinya itu. Nah, salah satunya adalah popularity atau keterkenalan atau pengenalan dengan kesukaan. Nah, dua hal ini yang selalu jadi hukum besi. Jadi siapapun yang menang harus memenuhi tuntutan hukum besi ini. Dikenal dan disukai. Calon yang ideal adalah calon yang berbanding lurus antara pengenalan dan kesukaan.
Yang bahaya itu kalau ada calon yang pengenalan tinggi, kesukaan rendah. Ini biasanya tanda-tanda buruk buat calon itu untuk terpilih. Sebaliknya, calon yang ideal itu calon yang pengenalannya tinggi, misalnya dikenal oleh 90%, disukai oleh kurang lebih 80-90%, apalagi itu mengindikasikan calon ini punya potensi untuk menang. Masih mending calon yang pengenalan rendah, kesukaan tinggi. Kalau jarak waktu ke pelaksanaan pilkada masih kurang lebih 3-4 bulan, semakin dia dikenal, ada potensi dia elektabilitas naik karena punya bahan, punya modal, disukai. Nah, banyak terjadi di beberapa kasus daerah, calon bupati, wali kota yang berkategori seperti ini. Di sebelumnya dia cuma dikenal 25% misalnya, sementara untuk memenuhi syarat, dipilih itu minimal di H-1 bulan itu harus dikenal oleh 70%. Jadi kalau belum memenuhi pengenalan 70%, ini sudah tanda-tanda kecil kemungkinan dipilihnya. Nah, dari pengalaman kita, calon yang berkategori H-4 bulan pengenalannya baru 25%, tapi kesukaannya sudah tembus di angka 60-70%. Begitu dia masif dalam 4 bulan ini melakukan aneka program yang bisa mempercepat orang kenal dia, itu elektabilitasnya bisa nyalip kompetitor yang sudah lebih dulu tinggi elektabilitasnya. Nah, ini beberapa fenomena yang atau kasus yang selama ini sempat kita tahu ya. Pengenalan dengan kesukaan ini harus terpenuhi oleh siapapun. Ini syarat penting orang untuk dikenal. Nah, tinggal apa yang membuat kemudian akhirnya orang mau memilih kita. Selain kenal ya, tentu kesukaan. Nah, berbicara tentang kesukaan, saya harus sampaikan bahwa 70-80% mayoriti pemilih kita ini berkategori tanda petik ya, irasional. Jadi orang itu memilih karena pertimbangan bukan rasional, tapi emosional. Ini yang saya selalu sebut, suka atau tidak, faktanya di Indonesia ini kita sedang menghadapi atau masih menghadapi kategori pemilih yang berkategori pilihannya itu bukan karena visi misinya hebat, gitu, pidatonya keren, luar biasa, memukau. Itu tidak selalu menjamin orang memilihnya. Di beberapa kasus orang yang sangat pandai berretorika, visi misinya bagus, tapi kalah misalnya oleh orang yang sekedar keliling-keliling saja menyapa warga, menyentuh emosinya, kemudian itu yang dipilih. Nah, ini saya kira tantangan besar ini buat kandidat yang mungkin ya merasa sebagai seorang intelektual, bahkan mungkin doktor gitu, itu tidak selalu menjamin keterpilihan karena ada hal-hal lain yang sifatnya emosional. Dan itu terjadi pada Pilpres. Saya kira kalau kita bicara visi misi mungkin ya, mungkin Anies harusnya yang terpilih, tapi faktanya tidak. Yang dipilih Pak Prabowo yang dipersepsi oleh mayoriti publik, analisis kualitatif kita, sebagai sosok yang pemaaf, kemudian ikhlas, dan terbangun itu kemudian membuat orang akhirnya suka kepada Prabowo ya. Nah, ini yang saya kira penting menjadi catatan tentang beberapa perilaku pemilih yang sempat kita kaji, kita pelajari bertahun-tahun selama ini. Oke, baik. Dari karakteristik pemilih yang tadi Anda sebutkan ini dapat diketahui dari exit poll, ya. Jadi siapa yang dipilih, latar belakang pemilih dan lain sebagainya, itu bisa kita ketahui dari exit poll. Ya, jadi exit poll itu hampir kurang lebih sama kira-kira dengan quick count. Ya. Cuma quick count itu kan sampelnya TPS, hasil, ini yang membedakan quick count dengan survei. Kalau survei itu kan respondennya orang yang beberapa bulan lagi akan memilih atau tinggal beberapa hari akan memilih, yang potensi berubahnya sangat mungkin karena belum punya pilihan dan ada kemungkinan potensi dinamika pergerakan para kandidat membujuk, merayu untuk memilihnya itu masih sangat mungkin terjadi, orang terpengaruh. Tapi kalau exit poll itu setelah orang memilih. Nah, quick count hasil orang yang sudah memilih
itu menjadi sampel. Sama kurang lebih, survei pun basicnya adalah sampel. Kalau yang satu sampelnya pemilih yang belum memilih ya, kalau quick count sampelnya TPS, nah exit poll adalah orang yang sudah memilih di TPS yang kena random quick count itu setelah orang keluar dari TPS. Nah hanya untuk membuat kita lebih kaya aja informasinya, memastikan. Ini salah satu cara untuk memvalidasi hasil quick count itu sendiri. Salah satunya itu karena di hasil exit poll juga bisa menggambarkan siapa yang akan menang. Nah, tapi lebih kualitatif karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan alasan memilih dan lain sebagainya. Kalau exit quick count kan hasil saja. Nah, kenapa kita harus exit poll? Karena kita pengen tahu kenapa dia menang. Karena ada alasan ini. Nah, segmen mana saja yang membuat alasan dia memilih si A, si B, si C itu karena faktor ini. Nah, itu yang ingin kita gali lewat exit poll. Ya, baik. Dalam arti, kalaupun memang jawaban itu sudah kita kantongi, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh pasangan calon begitu. Kalau kita bisa cermati, hasil exit poll ini bisa dicermati oleh siapa? Pasangan calonkah atau masyarakat? Karena kalau memang proses bertanya kepada para pemilih ini kan bisa mengurangi kerahasiaan para pemilih begitu, yang memang belum melakukan pemilihan sampai jam 1 nanti begitu. Ya, intinya kan exit poll itu kita pengen tahu apa yang menjadi alasan orang memilih si A, si B, si C. Itu dulu tuh isu penting dari exit poll. Karena kita pengen data lebih dari sekedar hasil. Kalau hasil, quick count sudah selesai itu. Pemenangnya si A. Tapi yang ingin kita kejar, apa yang membuat si A itu dipilih, exit poll kemudian diperlukan. Itu kira-kira. Walaupun exit poll juga yang biasanya lebih dulu, karena kalau quick count kan harus juga nunggu aturan ya, 2 jam setelah TPS ditutup. Tapi exit poll itu sudah bisa ketahuan mungkin juga nih. Sekarang sebenarnya kita harusnya sudah bisa ya untuk membuka data itu ya. Cuma kita terbentur dengan aturan dari PKPU itu sendiri nomor 9 tahun 2022 ya, terutama pasal 19 ayat 2 soal menyampaikan hasil survei quick count maupun exit poll. Kalau dari ketokohan, keterkenalan yang tadi Anda sebutkan menjadi faktor utama pasangan calon ini mendapatkan elektabilitas yang cenderung meningkat. Kalau kita rinci, kita contohkan di 5 wilayah saja begitu ya. Kalau tadi Jakarta dan Jawa Tengah sudah, terus kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Sumatera Utara. Dari kelima wilayah ini menurut Anda, siapa yang paling unggul versi exit poll kalau memang faktor utama keterpilihan masyarakat itu berdasarkan ketokohan seperti apa? Bisa Anda runutkan satu-satu di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Ya kalau bicara potensi tentu saya harus merujuk pada data survei. Karena exit poll belum berani kita publish, apalagi quick count ya. Walaupun beberapa data sudah mulai masuk. Tapi dari data yang sudah kita punya kan sebenarnya sudah ketahuan siapa yang punya potensi untuk menang. Nah kalau bicara misalnya mulai dari Jawa Timur, based on data, peluang yang lebih terbuka untuk menang itu ada pada Hovifah. Hovifah, Idhar Parwansa, dan Emil Dardak. Kemudian Jawa Tengah karena masih sangat kompetitif, tapi kalau kita bicara tren yang harus diwaspadai oleh kompetitor sebelahnya, dalam hal ini misalnya Lutfi, nah Andika itu punya tren yang cukup melesat atau menanjak sedikit tapi pasti. Ya, ada tren naik. Tren meningkat, baik. Nah ini terjadi juga pada DKI. DKI ini di data survei kita belum bisa dibilang pemenangnya siapa, karena masih dalam selisih margin of error 4,8%. Tapi kalau lihat tren yang harus diwaspadai oleh RK dan Suswono itu adalah Pramdul. Karena dia punya tren naik. Dari 3 kali kita turun survei, itu trennya selalu naik. Walaupun sempat di bawah ya, jauh dari RK,
tapi survei kedua dia punya tren naik dan ada potensi biasanya trennya naik terus gitu loh. Kecuali ada faktor-faktor yang selalu biasanya kita sampaikan pada launching survei yang bisa merubah hasil survei itu biasanya pertama ada tsunami politik, kedua ada money politik. Nah, kedua tsunami politik itu juga menyimpan beberapa catatan. Misalnya seberapa teorinya nih, teori negatif campaign itu kan kalau ada orang yang membuat calon menjadi tsunami politik lewat negatif campaign, itu kan pertama seberapa publik tahu, seberapa publik percaya. Di beberapa kasus kita pernah melakukan survei kandidat yang sudah 2 bulan ditahan di KPK masih dipilih. Karena publik nggak tahu. Nah ini penting. Nah, begitu juga dengan kandidat-kandidat yang mungkin seperti kasus di Bengkulu kalau nggak salah sudah jadi tersangka itu. Betul. Nah rumusnya seberapa publik tahu. Kalau publik yang mayoriti pemilih di grassroots nggak tahu, mungkin tetap dipilih. Bagaimana tidak tahu karena melibatkan seluruh kepala dinas yang ada di sana dan seluruh guru honorer yang ada di sana untuk mengumpulkan dana pada pilkada. Nah begitu. kita lihat efeknya nanti seberapa besar berefek elektoral buruk buat kandidat yang sudah kena tsunami politik. Baik, ya. Baik. Sebelum kita break, tapi ada 2 daerah yang belum nih, di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sebelum kita break, dari 2 daerah itu, siapa yang kemungkinan dari survei yang dilakukan LSI dan IJA ini menang versi exit poll? Dari Jawa Barat ada Deddy Mulyadi, Ahmad Saiku, Acep Adang Ruhyat, JJ Wiradinata. Sementara di Sumatera Utara ada Bobi dan juga Edi Rahmayadi. Menurut Anda, analisanya seperti apa? Ya, kalau bicara Jawa Barat, mungkin saya sudah dari jauh-jauh hari sempat sampaikan jika tidak ada 2 hal itu, tsunami politik dan money politik yang masif, harusnya nggak ada alasan selain Deddy Mulyadi untuk memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kenapa? Pertama dari sisi elektabilitas itu sudah jauh melampaui yang lain. Dan saya mungkin menyebutnya Deddy Mulyadi sebagai satu-satunya calon yang punya potensi menang fenomenal. Menang fenomenal itu biasanya di atas 70% ya. Meninggalkan yang lain jauh di bawahnya hanya 12% saja. 2 kandidat di bawahnya lagi, Pak JJ dan Acep itu di bawah 10%. Jadi dari data itu saja hampir nggak mungkin dia kalah. Kemudian ditambah lagi, dia sudah punya modal strong spotter di angka 55%. Meskipun masih meninggalkan lahan tak bertuan, di Jawa Barat itu ada 31%-an pemilih yang masih bisa diperebutkan siapa saja. Cuma kalau saja diambil soft supporter ini oleh salah satu kandidat atau dibagi rata oleh kandidat yang lain, juga belum cukup mampu untuk menyalip Deddy Mulyadi. Dan itu nggak mungkin. Soft supporter itu full ke salah satu kandidat, pasti terdistribusi. Walaupun mungkin dari sebagian soft supporter itu ada yang memilih tidak datang ke TPS dan lain-lain. Nah musuh utamanya mungkin Deddy Mulyadi itu adalah PTO, partisipasi pemilih. Jadi kalau semakin banyak orang yang nggak datang ke TPS, ya mungkin dia makin jadi ancaman buat Deddy. Tapi dari data sebelumnya, Jawa Barat itu kan 70-an% ya tingkat partisipasinya, jadi menurut saya cukup relatif aman. Baik, sangat komprehensif. Tapi kurang di Sumatera Utara. Tapi nanti kita akan bahas. Tapi kita akan jeda sesaat terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara TV bekerja sama dengan 6 lembaga survei dalam hitung cepat Pilkada Serentak 2024 di 21 provinsi dan kabupaten kota. Kami kembali di program spesial Report Pilkada Serentak 2024 usai jeda berikut. Anda kembali bersama kami di spesial Report Pilkada Serentak 2024. Masih bersama Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI dan IJA.
Pak Toto, kita bicara soal Jakarta kembali. Oh, tadi sebelumnya Sumatera. Sebelum kita ke Jakarta kembali, soal dukungan Jokowi di Jakarta. Sumatera terlebih dahulu, secara singkat saja gambaran umumnya seperti apa pertarungan di sana? Ya, pertama yang saya harus sampaikan, bicara Sumatera Utara memang mohon maaf, ini kita belum punya data survei di sana ya. Yap. Tapi secara umum setidaknya dari analisis sosial media, pemberitaan, dan lain-lain gitu, cukup bisa menggambarkan persaingan yang relatif cukup ketat. Tapi yang isu penting yang saya kira cukup menonjol di Sumatera Utara itu tentang peran Pak Jokowi ya. Ini barangkali akan jadi medan uji uji coba atau mungkin tes dari seberapa Pak Jokowi ini masih punya efek atau masih punya, kalau ular masih punya bisa kira-kira untuk bisa mempengaruhi pemilih ya. Nah ini saya kira penting dan ini menjadi PR besar buat kami sebagai peneliti untuk mencoba membedah ini karena sangat menarik nih. Dan ini taruhan yang menurut saya tidak ringan ya, berefek juga pada Jokowi dan putranya ya, the next gitu. Kalau sampai seluruh calon yang didukung oleh Pak Jokowi ini kalah, ini mungkin ada berefek elektoral buruk juga nih buat Gibran ke depan, buat Kaisang ke depan. Sehingga wajar saja misalnya kalau Pak Jokowi meskipun tidak ada larangan ya dia untuk turun dan all out karena sudah bukan lagi presiden, tapi saya kira ini bukan tanpa risiko ya buat beliau dalam rangka tangga politik berikutnya buat putra-putranya nih. Nah saya kira ini juga akan terjadi pada DKI, apalagi DKI ini sudah terbangun opini yang spesifik ya, lewat wacana yang muncul di kalangan civil society menengah atas khususnya, sudah berhadapan antara Jokowi versus Anies. Jadi ini adu uji pengaruh, uji ketokohan. Siapa di antara dua tokoh ini yang punya kemampuan mempengaruhi pemilih di DKI? Apakah Anies atau Jokowi? Nah kalau misalnya jagoannya Pak Jokowi dalam hal ini RK memenangkan pertarungan ini, tentu ini juga akan cukup positif barangkali buat karir politik ke depan Kaisang dan Gibran nih, karena pasti efeknya ke situ. Baik. Tapi sebaliknya jika ternyata calon yang didukung Pak Jokowi kalah dan yang didukung Pak Anies menang, mungkin ini juga akan menjadi tangga yang bisa makin memuluskan Anies ke depan ini. Baik. Dari sisi itu ya. Apalagi kalau terjadi hal yang sama di Jawa Tengah, calon Pak Jokowi kalah lagi nih. Ini akan makin membuat buram, saya kira tanda petik lah masa depan politik keluarga besarnya ini. Menurut saya ya, setidaknya dari analisis yang kita sampaikan, ini yang harus diwaspadai oleh Pak Jokowi. Karena beliau sudah terlanjur pasang badan, tanda petik lah ya. Baik, Pak Toto, saya harus jeda ya. Saya mau bicara soal data dari beberapa lembaga survei. Ternyata exit poll sudah hadir, sudah masuk, tapi memang terbentur aturan, jadi kita tidak bisa mengungkapkan ini di layar televisi. Tapi dari 3 pasangan calon untuk Jakarta secara khusus begitu ya, Ridwan Kamil, Suswono, terus kemudian Dharma Pongre, Kun Wardana, serta Pramono Anung dan Rano Karno cenderung tinggi kepada pasangan nomor urut 3. Kalau menurut Anda, apakah memang ini sudah Anda prediksi, sudah terlihat dari sebelumnya seperti yang tadi di awal kita bicara bahwa tren Pramono Anung, Rano Karno ini meningkat begitu ya. Ini juga hasil yang kemungkinan tidak akan jauh berbeda pada hasil real count yang dilakukan oleh KPU nanti. Persis, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa bicara Jakarta itu calon yang mungkin
eh, sudah bisa diprediksi lah siapa yang akan menang itu dilihat dari tren. Dan tren itu dimiliki oleh Pramdul. Nah ini yang saya kira poin penting ya. Di samping tentu juga di data terakhir kita bukan cuma elektabilitas yang naik, tapi juga strong supporter yang naik. Nah meskipun hasil analisis kualitatif kita saat kita bedah apa yang membuat faktor pasangan nomor urut 3 ini trennya naik, memang ada sumbangan cukup besar dari wakilnya, yaitu Rano Karno. Nah, si Dul ini ternyata lumayan, Dul efeknya itu ternyata lumayan cukup besar. Dia bisa ngambil hampir semua segmen. Segmen Gen Z-nya, segmen demografi suku, Betawi, itu juga relatif ke Dul gitu. Dan aneka segmen yang lainnya. Nah, Dul itu memang sudah melampaui seluruh kandidat lain, termasuk RK, di pengenalan, sudah mentok di 90% lebih, ketimbang RK ya, yang masih di sekitar 70-an persen, hampir 80 sih. Tapi masih di bawah Dul. Kemudian juga tingkat kesukaannya juga sudah masuk kategori berbanding lurus. Dul itu. Jadi dikenal oleh 90%, disukai oleh kurang lebih 80-an persen. Ini calon yang moncer. Nah sebenarnya kalau dibikin pasangan ini nomor satunya Dul, itu akan lebih moncer lagi sebenarnya. Nah suka atau tidak, fakta hasil analisis kualitatif kita memang ada sumbangan Dul di sini. Karena faktor Pramnya, pengenalannya juga ternyata masih rendah. Jauh di bawah Dul ya. Nah ini yang menurut saya cukup menyumbang besar. Baik, kalau dilihat dari data exit poll yang saya terima ini, lebih dari aturan 50+1. Ini sudah dipastikan tidak ada 2 putaran dan memastikan bahwa bisa jadi Pramono Anung Rano Karno menang dalam Pilkada Jakarta meskipun kita masih menunggu hasil real count oleh KPU. Nyatanya PKS yang penguasa Jakarta bisa kita bilang begitu ya dari beberapa wilayah ini tidak mampu mendongkrak suara dari Ridwan Kamil. Bahkan dukungan Jokowi pun tidak berefek menurut Anda. Berarti sudah dipastikan bahwa ya faktor utama adalah ketokohan yang Anda sebutkan di awal dan tadi begitu ya? Ya di beberapa pengalaman kita melakukan survei, memang tidak pernah berbanding lurus antara kemenangan dengan dukungan banyak partai. Jadi di pilkada itu beda dengan pileg. Jadi di pileg itu figur mungkin nggak terlalu menjadikan faktor penentu ya. Tapi di pilkada itu figuritas kandidat itu menjadi sangat penting. Nah ini makin menguatkan kasus DKI ini bahwa ternyata dukungan banyak partai itu tidak menjamin kemenangan. Apalagi misalnya dalam konteks Jakarta, ini mohon maaf misalnya, kalau kita bicara Ridwan Suswono, itu opini yang melengket pada banyak publik di Jakarta itu adalah PKS. Sementara PKS walaupun cukup dominan sebagai partai di pileg, tapi segmented tetap gitu loh. Nah sementara yang harus menjadi target pemilih itu kan bukan cuma pemilih PKS. Nah mungkin saja jika solid pun PKS tetap aja belum menjamin kemenangan. Nah saya lihat belum ada program yang masif di ujung itu dari partai-partai pendukung lain. Bahkan termasuk Gerindra. Golkar nggak kelihatan itu ada mobilisasi yang masif gitu untuk RK. Tapi bahkan mulai dari desain itu sudah mengidentikan RK ini dengan PKS. Warna pilihan ininya, ini saya kira beberapa hal yang harus jadi PR besar ke depan ini. Nah, tidak cukup menggambarkan dukungan banyak partai ini. Jadi RK Suswono itu ya sudah identik dengan calon PKS. Sementara tidak semua orang suka ke PKS. Jadi ada majority pemilih di luar itu. Nah ini saya kira PR besar, ditambah lagi gitu. Ada beberapa blunder yang menurut saya nggak perlu ya terjadi. Ya belakangan ini kan sempat ada dari Pak Suswono ya tentang
mungkin saja dalam konteks bercanda Nabi Muhammad, pemuda pengangguran, soal janda dan lain sebagainya yang harus apalah segala macam itu, yang menurut saya nggak perlu. Nah ini kemudian akan mengundang reaksi publik yang bahkan dari pemilih yang harusnya diharapkan oleh dua pasang ini, pemilih muslim ini. Justru komunitas muslim yang memberikan reaksi sebagai penista agama. Ini kan reaksi yang harusnya tidak perlu terjadi lewat blunder-blunder seperti ini. Nah kalau di Pram dan Dul menyumbang cukup banyak elektabilitas pasangan ini nomor 3. Nah sebaliknya di RK Suswono, ini Suswono nggak mampu mengisi bolong yang tidak dibinyai oleh RK. Nah idealnya mungkin tadi juga maksudnya barangkali ini RK ini untuk segmen pemilih nasionalis, sekuler dan lain-lain, Suswono untuk pemilih muslim, militan dan lain-lain itu, PKS. Nah ternyata malah yang terjadi sebaliknya, bukan mengisi bolong RK, yang terjadi Pak Suswono ini bikin blunder-blunder yang perlu, yang merusak pemilih yang seharusnya jadi target utama. Berarti dengan masuknya Anies ke Pramono Rano, ini menurut Anda langkah yang tepat. Karena kalau ada di dua kubu antara Suswono dan Anies, ketika Suswono melakukan blunder, pemilih yang agamis muslim akan berpindah ke Anies, begitu. Ini sudah yang tepat atau justru malah makin blunder lagi karena yang tadinya Anies dan PD Perjuangan berseberangan di Pilpres, atau memang seperti apa? Ya memang mayoriti pemilih yang ada di RK Suswono itu kan awalnya sebenarnya pemilih Anies. Nah sekarang Aniesnya ada di sebelah, gitu otomatis ini juga degradasi, menggerogoti ya pemilih yang seharusnya ada di RK Suswono. Nah lepas dari soal apa yang menjadi dasar alasan Anies memilih Pramdul, kita nggak ngerti, hanya Anies yang tahu. Tapi paling tidak ini cukup mengganggu pilihan ini. Karena yang harusnya yang dulu pada memilih Anies itu ya ada di RK Suswono, bukan di Pram dan Dul gitu. Ada di sini. Nah, Aniesnya ke sana gitu. Nah, saya kira ini juga yang salah satu menurut saya menjadi faktor yang membuat kemudian tren naik dari Pram Dulnya semakin besar ya, makin tinggi. Baik, kalau bisa dikatakan disimpulkan, kalau saya keliru tolong dikoreksi bahwa Jokowi efek di Jakarta sudah tidak terasa begitu ya? Saya kira bisa jadi karena faktanya seperti itu, kira-kira gitu. Baik, kalau soal tokoh Prabowo, meskipun belakangan mengatakan bahwa dia berbicara mewakili partainya Gerindra untuk mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yasin di Pilgub Jawa Tengah. Menurut Anda, apakah itu berbanding terbalik dengan Jokowi efek, justru malah Prabowo efek di Jawa Tengah bekerja begitu, menurut pandangan Anda? Ya kalau Jawa Tengah kan kita belum tahu seperti apa hasilnya ya, pasti harus kita tunggu. Ya. Tapi paling tidak kalau kita bicara Jakarta, saya kira tidak ada sikap yang terlalu menonjol ya, ditujukan memberikan dukungan pada RK Suswono ya. Padahal itu menjadi gambaran sebenarnya seberapa solid partai-partai pendukung ini kepada RK Suswono. Nah begitu tidak ada dan tidak muncul statement dukungan yang vulgar misalnya kepada kandidat ini yang kemudian membuat tanda tanya besar ini. Jangan-jangan RK ini dilepas gitu loh. Dia sendirian gitu. Walaupun kita tahu sebelumnya dia sudah datang ke Pak Prabowo, datang ke Pak Jokowi. Ya orang kemudian membacanya sebagai dalam rangka minta dukungan. Tapi setelah kunjungan itu dilakukan, khususnya DKI, itu tidak ada pergerakan yang masif, yang luar biasa dari minimal partai Prabowo lah, Gerindra ya. Kalau Prabowo-nya mungkin dia sangat terbatas untuk melakukan
respon dukungan itu, tapi paling tidak partainya, dan itu tidak terlihat. Saya kira ini juga mungkin membuat tanda petik lah ya, Pak RK seperti ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Nah ya, kita nggak tahu apa yang menjadi faktor itu, mungkin hanya partai-partai pendukung yang tahu, tapi faktanya di lapangan tidak terlihat itu militansi dari Gerindra, Golkar, PAN, dan lain-lain. Yang paling santer terdengar di Kim Plusnya DKI Jakarta, PKB dan Nasdem begitu ya. Ya. Apakah memang ini efek kekecewaan Nasdem ketika Pilgub Jawa Barat 2018 yang mengusung Ridwan Kamil pada saat itu? Ya, bisa aja terjadi, dan hanya Nasdem yang tahulah. Kita perlu konfirmasi kepada partai tersebut begitu ya. Tapi secara umum, kalau memang di Jakarta partai pengusung Ridwan Kamil Suswono tidak bergerak secara maksimal begitu, apakah ini juga akan berlaku di daerah lain? Kita tahu bahwa koalisi gemuk terjadi di Jawa Timur juga yang mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kita tahu ada PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, ya Kim Plus lah gitu ya. Terus kemudian juga ada gemuk juga di Jawa Tengah, terus kemudian ada juga gemuk di Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kemudian terpecah sama rata di Sumatera Utara. Menurut Anda, apakah koalisi Kim Plus memang tidak sesolid yang diperkirakan ketika mereka solid mendukung pada saat Pilpres beberapa waktu lalu? Ya, saya kira betul ya. Jadi dari pengamatan kita terhadap sejumlah kandidat yang didukung oleh Kim Plus itu hampir tidak terlihat sebuah gerakan yang masif untuk memberikan dukungan yang berujung pada efek elektoral terhadap kandidat yang didukungnya ya. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Jawa Barat termasuk DKI ya. Jadi kalau misalnya di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi melesat di angka yang punya potensi menang fenomenal, itu saya tidak melihat faktor utamanya karena didukung banyak partai. Jadi semata-mata karena figur Deddy Mulyadinya yang memang kokoh ya. Nah, RK juga sebenarnya secara figur kalau dia bertarung di Jawa Barat, basis utamanya dia, ya harusnya punya potensi menang cukup besar juga itu. Tapi tentu bukan urusan kita apa yang membuat alasan RK didorong ke DKI. Itu saya kira hanya para elit di Kim Plus yang tahu. Tapi faktanya di Jawa Timur, Khofifah punya potensi unggul, punya potensi menang yang cukup besar, itu karena faktor Khofifahnya. Apalagi posisi dia yang sudah punya tingkat pengenalan yang tinggi, kesukaan yang tinggi, dan ditopang juga oleh data yang kita bisa ambil, tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya itu cukup tinggi. Nah, jadi mungkin bukan dalam rangka mengecilkan peran Kim Plus ya, tapi suka atau tidak faktanya figur Khofifah ini yang membuat dia mentereng, punya potensi untuk dipilih oleh mayoriti pemilih di Jawa Timur. Begitu juga Jawa Tengah, saya kira kalau hanya datar-datar begini saja mungkin bisa jadi ya Andika yang memenangkan pertarungan itu, bisa jadi. Kalau tidak ada pergerakan yang luar biasa, dan sampai kemarin belum kelihatan. Oke. Kita beralih ke soal pemilih. Kalau setiap survei yang dirilis begitu ya, lembaga survei, ada yang memilih pasangan A, B, ada juga pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters begitu ya. Kalau Anda bisa berikan masukan meskipun memang sudah telat begitu ya, karena sudah ditutup tepat pada pukul 13.00 tadi begitu ya. Tapi paling tidak buat literasi 5 tahun ke depan, apa yang bisa pasangan calon berikut dengan pendukungnya untuk meraup suara dari sisa suara yang belum menentukan pilihan? Strateginya seperti apa? Ya, ini saya harus sampaikan juga beberapa catatan penting dari temuan data survei yang umum ya.
rata-rata kita temukan dari Sabang sampai Merauke tentang perilaku pemilih yang menganggap money politik ini wajar. Oke. Angkanya sangat tinggi sekali, di atas 50%. Bahkan Banten itu tembus di angka 70% lebih. Oke. Nah, ini bersinergi dengan salah satu pertanyaan yang selalu kita sampaikan di survei tentang masa menentukan pilihan. Pada saat kita tanya, hampir rata-rata 30-40% itu publik akan menentukan pilihannya itu di hari H. Menunggu serangan fajar. Nah, maksud saya mau coba mengkaitkan itu, ada kemungkinan sebagian orang yang menentukan pilihannya itu pada hari H, bahkan ada yang menyebutnya di masa datang ke TPS, hanya 10-15% yang sudah memilih dari jauh hari, kemudian ada kurang lebih 15% pada saat masa kampanye, selebihnya masih tetap menunggu hari H, termasuk pada saat datang ke TPS. Nah, setelah kita bedah dan kita analisis, muncul kuesioner berikutnya tentang perilaku pemilih yang ternyata angkanya cukup tinggi, bukan mustahil dan bisa jadi itu karena sebagian publik yang menganggap money politik ini wajar, menunggu pilihan finalnya itu pada saat siapa tahu ada serangan fajar itu. Nah, saya kira ini bisa jadi data angka yang sangat besar ini, mungkin bisa jadi good news buat calon yang berkapital besar. Baik. Dan bad news buat calon yang amunisinya pas-pasan. Oke, kita tahan dulu Pak Toto. Kita akan bahas nanti lebih jauh soal undecided voter dan swing voters begitu ya. Tapi kita akan menuju rekan kembali bertugas. Dan kami masih berbincang bersama Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI DDJA Toto Izul Fatah. Pak Toto, tadi kita bicara soal undecided voters. Terus kemudian berbeda dengan swing voters begitu ya. Kalau undecided voters, sisa suara yang belum menentukan pilihan. Sementara swing voters ini sudah punya pilihan tapi masih bisa berubah begitu ya. Kemudian apa faktor penentu untuk swing voter ini? Kalau di kita undecided voter itu lebih ke soft spotter ya, jadi pemilih cair. Jadi orang yang sudah memilih tapi bisa berubah dengan orang yang belum punya pilihan sama sekali. Nah, gabungan dari itulah soft spotter. Nah, di swing spotter itu biasanya orang sebagian sudah pada memilih di elektabilitas itu, tapi di pemilih yang sudah memilih itu masih cair. Nah, makanya perlu kita siapkan di survei itu salah satu bagian pertanyaan tentang strong spotter, pemilih militan. Nah, lawannya itu soft spotter. Nah, itu yang biasanya lebih menggambarkan satu lahan tak bertuan yang masih bisa diperebutkan, satu lagi modal buat kandidat untuk menang. Nah, strong stopper itu biasanya kalau sudah di angka 35%, apalagi di atasnya, ada potensi menangnya lebih besar. Nah, tentang apa-apa saja faktor yang membuat orang masuk dalam kategori soft supporter, pemilih cair itu, nah sebagian antara lain dari hasil analisis kita, karena belum yakin kepada calonnya, kedua masih juga menunggu ada siapa calon yang mau mendekatinya, entah mendekatinya itu untuk memberi sesuatu atau membujuknya dan lain-lain, itu terakumulasi di situ. Jadi banyak alasan, banyak faktor. Nah, yang terkuatkan alasan-alasan itu pada saat kita tanya tentang kecenderungan mayoriti publik terhadap money politik. Pada saat kita tanya wajar atau tidak wajar, gabungan dengan yang sangat wajar dan cukup wajar itu angkanya sangat tinggi. Ini gambaran perilaku pemilih kita yang mohon maaf tanda petik ya, mata duitan. Dan ini bukan di 1-2 wilayah saja. Sudah kita potret dari Sabang sampai Merauke, rata-rata datanya
di atas 50% ke atas. Jadi semacam budaya. Bisa jadi. Nah, kita juga nggak tahu apakah ini juga salah satunya ya disumbang oleh perilaku pemilih yang karena pemilih di Pileg ya, yang karena aktor-aktor calegnya rata-rata melakukan itu, Ya. sehingga berefek pada pilkada. Sehingga pada saat entah relawan, entah caleg yang membujuk supaya memilih seseorang, itu kemudian ingat pada masa pilkada. Dulu aja dia datang minta milih, ngasih ini. Nah kok masa di pilkada nggak ada? Nah itu antara lain bisa jadi disumbang oleh karena perilaku pemilih di Pileg. Kenapa? Karena di Pileg itu kemarin suka atau tidak, faktanya mungkin bisa dibilang praktek multi politik yang sangat vulgar di Pileg kemarin itu. Suka atau tidak. Bahkan di beberapa kasus gitu, penyelenggara, pengawas, Bawaslu, itu bukan nggak tahu ada praktek itu, terang-terangan di depan mata, tapi dia pura-pura nggak tahu aja. Nah saya kira ini tentu... Jadi semacam rahasia umum kalau setiap ada transaksi itu begitu ya? Ya, saya kira ini menjadi PR besar ya buat tentu seluruh stakeholder pemilu ya. Dalam arti bahwa demokrasi yang sehat masih jauh dari kata sehat. Betul. Begitu ya? Baik. Faktanya suka atau tidak seperti itu masih. Baik, kita akan tahan dulu Pak Toto, kita harus jeda sesaat. Kita akan kembali berdialog bersama Pak Toto Izul Fatah usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report Pilkada Serentak 2024. Anda kembali bersama kami di Special Report Pilkada Serentak 2024. Kita masih menunggu quick count yang sedianya baru bisa kami tampilkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sesuai aturan dari PKPU paling tidak 2 jam setelah penutupan pemungutan suara secara resmi. Masih bersama Pak Toto, kita tidak bisa pungkiri bahwa money politik memang masih menjadi faktor utama demokrasi di Indonesia, jauh dari kata sehat. Tapi kalau dari faktor lain, mungkin debat 1, 2, 3, terus kemudian kampanye akbar, kemudian belusukan dan sebagainya, masih juga bisa menjadi penentu dari perubahan pilihan para pemilih swing voter ini. Oke, ini pertanyaan yang menarik karena kita punya data yang terbaru. Kita lakukan pada saat kita memotret para kandidat di H-2 minggu ya, di mana debat sudah berlangsung minimal 1 kali itu, debat yang pertama. Nah dari hasil potretan kita, itu tidak pernah lebih dari 30% publik yang menonton debat itu. Bahkan ada yang cuma 5% saja orang yang nonton debat itu. Nah dari 5 bahkan 5 sampai 10 lah persen, dari angka itu tidak lebih juga dari 5% yang sampai selesai. Nah dari hasil analisis kita juga terhadap mereka yang menonton debat itu rata-rata sudah punya pilihan. Jadi hampir bisa dipastikan tidak terlalu banyak sumbangan yang bisa diharapkan dari debat untuk mempengaruhi orang memilih calon. Kenapa? Karena ya itu, pertama akses publik terhadap debat itu nggak pernah nyampe tembus di separohnya, 50%, paling tinggi 30%, rata-rata itu di 10-15% orang nonton debat. Nah, ditambah lagi dari yang nonton debat itu rata-rata adalah orang yang sudah punya pilihan masuk kategori militan. Jadi saya nonton debat itu karena pengen tahu jagoan saya. Rata-rata begitu. Bukan karena saya nonton debat karena saya pengen tahu siapa yang paling bagus visi misinya dan lain-lain. Tapi rata-rata karena pengen lebih meyakinkan terhadap calon yang
akan dipilihnya. Itu rata-rata. Nah, ini yang saya kira kalau kita bicara faktor dari debat. Jadi kecil sekali sumbangannya. Kecil sekali. Tapi kecil itu juga dikhususkan untuk masyarakat menengah ke atas mungkin yang bisa Betul. mengakses debat itu. Sementara masyarakat yang menengah ke bawah yang tidak bisa mengakses debat, terus kemudian tidak terjangkau dari belusukan dan juga kampanye akbar dari tingkat pendidikan yang rendah juga. Percis. Itu seperti apa, Pak Ya, Toto? ini kan kemudian akhirnya menjadi PR besar ya buat para stakeholder penyelenggara pemilu ini untuk bagaimana memasifkan pengetahuan publik terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu ya, baik pilkada ya maupun pilpres. Yang datanya yang kita dapat ternyata di bawah itu banyak orang yang nggak tahu debat kapan, bahkan calonnya siapa, termasuk nomor urut. Ya. Kita potret juga rata-rata pengetahuan publik terhadap nomor urut itu kecil sekali, termasuk kepada calon. Jadi kalau calon yang nggak populer, yang nggak terkenal banget gitu, makin kecil kemungkinan dipilihnya. Nah ini berarti PR besarnya pada sosialisasi. Nah kalau mengandalkan penyelenggara sudah pasti nggak bisa diharapkan. Nah kalau berharap pada figur calon berarti calon yang suka atau tidak juga harus punya kapital lumayan. Karena membuat banyak atribut ruang publik, mulai dari spanduk, baliho dan lain-lain itu tidak murah ya. Nah memasifkan itu menjadi penting. Dan satu hal yang mungkin perlu juga dicatat ya bahwa efek dari ruang publik malah cukup lumayan ya jika pandai mengemasnya. Kenapa? Karena dalam teori, salah satu teori komunikasi itu kan ada bandwagon effect, efek gerbong. Walaupun awalnya ruang publik itu hanya untuk mendongkrak pengenalan, buat calon terutama yang masih belum banyak dikenal, tapi ternyata berujung pada efek orang akhirnya membuat kesimpulan pada saat ditanya kalau bicara grassroots itu siapa sih yang kuat di sini? Si A kayaknya. Kenapa? Karena atributnya di mana-mana. Nah, sementara dalam teori bandwagon effect itu kecenderungan orang memilih kepada akan menang. Dan di bawah masyarakat pemilih yang tanda petik tadi berkategori irasional itu dengan simpelnya membuat kesimpulan saya akan memilih si A. Kenapa? Karena dia yang akan menang. Kenapa? Atributnya di mana-mana. Nah ini yang saya kira mungkin bisa jadi PR besar ya buat para kandidat yang ingin menang, ya dia harus memaksimalkan juga atribut ruang publik dalam rangka membangun image itu. Baik, soal swing voters, saya masih banyak pengen bicara soal tantangan parpol menghadapi swing voters dan sebagainya. Tapi saya harus jeda dulu, kita akan bahas terkait dengan hasil exit poll yang tadi Jakarta sudah kita bahas yang menyatakan bahwa ini lagi-lagi meskipun belum ada hasil resmi dari KPU, tapi data itu sudah kita terima dan itu sudah kita bahas terkait dengan Pramono Anung Rano Karno yang memang hasil exit poll-nya tinggi dibanding dua pesaing lainnya. Terus kemudian di Jawa Tengah. Dari tadi di jeda kita bicara soal siapa yang unggul di sana. Ternyata unggul Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun, begitu ya. Nah, apakah ini merupakan hasil dari cawe-cawe atau campur tangan Jokowi dan Prabowo? Di Jakarta, Jokowi tidak terlalu berefek meskipun Jokowi effortnya sampai datang ke Jakarta dari Solo lah. Bagaimana dengan Jawa Tengah? Apakah ini membuktikan bahwa efek Jokowi dan Prabowo nyata di sana? Memang hasil kan belum final ya, dan kita juga belum berani mempublish secara vulgar hasilnya seperti apa. Tapi kalau lihat tren data yang masuk, ada potensi yang mungkin peluang cukup terbuka nih buat Lutfi ya. Dan ini artinya jika Lutfi yang kemudian akhirnya memenangkan kontestasi Pilgub di Jawa Tengah, nah bisa jadi disimpulkan kira-kira salah satu faktor
yang membuat kemenangan itu karena ada dukungan yang vulgar, terang-terangan dari Pak Jokowi. Ditambah lagi kita juga lihat Pak Prabowo sebagai presiden terpilih memberikan sikap yang sama, memberikan dukungan pada figur di Jawa Tengah ini. Rada berbeda dengan daerah lain termasuk Jawa Timur dan DKI ya. Tapi di Jateng Pak Prabowo memberi perhatian khusus, dan jika akhirnya ternyata Lutfi Tajasin yang memenangkan, saya kira rada susah untuk dipungkiri bahwa di situ ada faktor Jokowi dan Prabowo efek. Jadi dua figur, satu presiden dan satu mantan presiden yang mengendorse figur itu yang kemudian memberi potensial menang. Nah, saya kira ini yang mungkin bisa disampaikan sebagai sebuah catatan penting ya, bahwa selamat Pak Jokowi, kan kira-kira gitu, bahwa calon Anda berhasil karena Anda. Bisa jadi salah satunya karena itu. Karena kalau mengandalkan figur, mohon maaf ya, dari beberapa data kita belum terlalu cukup banyak bisa diharapkan dari Berarti seorang antara Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi menurut Anda memang sosok figuritas menang ke Andika daripada Ahmad Lutfi begitu ya? Iya, dari sisi figurnya kalau lihat trennya ada pada Andika ya. Cuma Andika saya lihat tidak terlalu masif mesin partainya ini. Dan kalau Pak Jokowi saja berani terang-terangan mendukung Lutfi, harusnya Ibu Mega juga turun gunung itu, memberikan dukungan kepada jagoannya ya. Tapi tidak terlihat. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisikin Bu Mega jangan turun deh di Jawa Tengah? Ini pertanyaan Karena efek penting. apa yang ditimbulkan oleh Mega jika berada di sana, itu yang perlu kita konfirmasi ke timnya, begitu kan? Ya, karena setidaknya sebagai faktor, sebagai partai terbesar di sana ya harusnya kalau mesin partainya bergerak maksimal, peluang Andika lebih besar harusnya ya. Apalagi kalau Bu Mega total turun gunung di sana, tapi ternyata faktanya tidak. Nah kita nggak tahu apa yang membuat dia tidak turun ya. Termasuk juga di beberapa daerah lain sih. Ya. Apa ini strateginya apa ketika Megawati tidak turun tangan di beberapa wilayah yang memang diunggulkan calonnya begitu, seperti Sumatera Utara dan wilayah lain? Menurut pengamatan Anda seperti apa? Apakah memang sudah waktunya Sang Ketum tidak turun tangan untuk mendukung secara langsung pasangan yang diusung? Saya kira Bu Mega mungkin sedang memilih jalan lurus ya untuk husnul khotimah. Jadi beliau tidak ingin mengakhiri masa karir politiknya itu dengan bercapek-capek ria. Buruk ya, bercapek-capek ria, apalagi berefek buruk pada personal beliau ya. Betul. Sehingga mendingan udahlah sebagai tokoh nasional dia memilih berjiwa dan bersikap negarawan, berjiwa besar untuk mempersilahkan untuk yang muda-muda bergerak lah kira-kira gitu. Apakah Bu Mega sadar betul bahwa efek marah-marah di sejumlah kesempatan ini akan berdampak buruk pada calon yang diusungnya, Pak Toto? Tapi kalau yang saya lihat sih, Bu Mega itu marah lebih dalam konteks kepentingan yang public interest-nya kuat ya. Jadi sudah terkait dengan misalnya ancaman demokrasi gitu, pelanggaran konstitusi. Nah, beliau perlihatkan kemarahan itu sebagai bagian dari kepeduliannya ya. Nah, tapi dalam hal yang sifatnya dukung-mendukung, beliau tidak terlalu perlihatkan itu. Lebih dalam rangka mungkin itu menjaga nama besarnya ya, dalam rangka mengakhiri karir politiknya nih. Baik, Pak Toto, saya jeda dulu. Saya akan mengajak Anda selamat kembali bertugas. Pak Toto, ada masyarakat mungkin yang masih bertanya apa itu exit poll dan lain sebagainya, yang seperti rekan kami Muhammad Ridwan juga menginformasikan. Sebenarnya bagaimana exit poll itu bekerja? Kita boleh tahu sebenarnya. Iya. Jadi exit poll itu memang proses hitung tepat
yang biasanya dilakukan di negara-negara berkembang ya. Kalau di negara maju seperti Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, itu sudah nggak ada exit poll karena pelaksanaan penghitungannya sudah e-voting. Jadi orang sudah langsung tahu dari detik ke detik siapa yang akan menang itu. Kayak tes CPNS begitu ya, hasilnya Betul. saat itu juga bisa Betul. kita lihat. Nah, sementara kita dengan problem geografis, jumlah penduduk, bahkan perangkat teknologi, jaringan, dan lain-lain yang memungkinkan gitu penghitungan tidak bisa berlangsung dengan cepat. Nah, oleh karena itulah sekarang kita sudah punya temuan ilmu pengetahuan yang namanya quick count itu, sehingga tanpa harus dihitung secara manual seluruh TPS, kita cukup cuma ngambil sampel saja sudah bisa mengetahui siapa pemenangnya. Nah, sebagai contoh untuk Jawa Barat, dari 73.000 TPS di Jawa Barat, kita hanya ambil sampel 14.000 saja. Itu sudah, bukan 14.000, cukup dengan 300 TPS saja. Itu sudah cukup bisa menggambarkan siapa yang akan menang itu. Nah, ini tentu akan berefek pada biaya yang murah ya. Dibanding dengan penghitungan manual yang akan ketahuan mungkin 3-5 hari bahkan seminggu ke depan, biayanya akan mahal karena kalau mengandalkan scan C1 dikirim ke server KPU itu butuh berapa lama dan belum tentu support lagi jaringan dan lain sebagainya. Nah, membuat pasti kosnya mahal. Nah, saya kira ini menjadi kabar gembira buat seluruh warga di Indonesia, di mana kita punya program quick count ini. Karena quick count ini sudah bisa menghitung dengan cepat dalam kurang lebih 1-2 jam TPS ditutup. Meskipun biasanya ada beberapa kasus temuan di provinsi tertentu karena jaringan atau relawan telat kirim dan lain sebagainya. Tapi secara umum kira-kira kurang lebih sama dengan survei ya. Baik. Cuma beda. Metodenya harus tatap muka ya Pak Toto? Ya. Yang kemudian bagaimana dengan pemilih jarak jauh? Apakah itu juga tidak bisa dilakukan oleh sejumlah lembaga survei? Atau ada metode lain yang bisa memudahkan hal tersebut? Penghitungan quick count. Ya, kalau penghitungan quick count kan nggak ada wawancara, jadi kita hanya memotret hasil. Nah, sementara hasil kalau TPS. exit poll juga harus tetap tatap muka ya? Nah, tetap muka. Kalau exit poll memang harus tatap muka karena kita pengen menggali lebih jauh apa yang menjadi alasan. Ini dalam rangka pengayaan data saja. Baik, kemudian kalau tadi Anda sebutkan di sejumlah negara bisa secara real time tahu hasil siapa yang mencoblos dan apa yang dicoblosnya, Indonesia kapan, Pak Toto? Nah, saya kira ini tergantung pemerintah dan penyelenggara, para stakeholder lah untuk memastikan seberapa kita punya perangkat yang canggih ya untuk bisa menghitung menyelenggarakan pemilu dengan e-voting. Ya. Tentu banyak faktor lah ya, tapi kalau e-voting sudah bisa dilaksanakan, saya kira ini sudah nggak perlu lagi quick count ya. Baik, sementara Sirekap aja masih banyak kendala begitu Iya, ya. Baik, betul. kita tahan dulu Pak Toto. Kita akan jeda sesaat, pemirsa. Special Report Pilkada Serentak 2024 akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Special Report Pilkada Serentak 2024, masih bersama dengan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI DNI-JA, Pak Toto Izul Fatah. Pak Toto, dari Pilpres ke Pilkada ada jeda waktu di mana terdapat juga pemilih pemula dalam rentan waktu Februari hingga November 2024. Kalau menurut survei yang dilakukan oleh LSI DNI-JA, bagaimana antusias pemilih pemula khususnya di Pilkada 2024? Memang ada data yang tidak cukup menggembirakan ya buat
seluruh stakeholder penyelenggara pemilu itu bahwa di tengah-tengah makin meningkatnya pemilih yang berkategori Gen Z itu, Betul. yang angkanya dari tahun ke tahun makin meningkat, tapi data yang kita temukan mereka tidak cukup punya antusiasme yang tinggi ya untuk datang ke TPS. Ini pemilih-pemilih yang berkategori Gen Z itu mereka ada kecenderungan tidak terlalu peduli ya. Saya kira ini perlu ada strategi khusus ke depan bagaimana melakukan sosialisasi yang efektif agar segmen yang punya potensi menjadi pemilih mayoriti ini punya tingkat partisipasinya tinggi gitu dalam baik pilkada maupun pilpres. Ya. Dan saya kira perlulah dirumuskan apa kira-kira yang tentu dibuat semacam kemasan yang membuat pemilu ini menjadi punya daya tarik sendiri buat segmen ini. Oke. Nah, itu lebih kepada apatis atau lebih kepada idealisme si Gen Z bahwa siapa yang dipilih terus latar belakang itu masih tidak sesuai apa yang mereka harapkan? banyak faktor, tapi salah satu faktornya mungkin bersinergik ya antara apatisme di satu sisi ditambah lagi belum ada figur yang cocok dengan segmen itu dan lain-lain gitu. Tapi kalau akses gitu mereka terhadap penyelenggaraan pemilu itu cukup tinggi. Cukup tinggi karena melek digital, Gen Z terkenalnya mereka tuh. tahu Oke. ngikutin, tapi mereka apatis gitulah. Dianggap siapapun nggak akan banyak merubah mereka kira-kira. Nah ini saya kira PR besar ya. Bagaimana seluruh kandidat termasuk penyelenggara pemilu untuk mampu meyakinkan segmen pemilih berkategori ini. Baik. Lah kalau Gen Z ini di undecided voter tidak, swing voter juga tidak. Masuknya kemana itu? Ya, yaitu dari sebagian dari mereka memang masuk ke undecided ya. Jadi pada saat ditanya misalnya kapan mau menentukan pilihan, ada yang di hari H saat datang ke TPS. Nah, sebagian dari mereka yang berkategori itu adalah mereka yang pemilih pemula juga itu, Gen Z juga itu. Jadi malah pemilih-pemilih yang kritis itu yang rata-rata menentukan pilihannya nanti. Nah, saya kira ini yang juga menjadi PR penting ya buat para kandidat, saya kira. Baik, kalau 5 tahun ke depan mungkin bisa memasukkan referensi dari apa yang dibutuhkan Gen Z. Kalau dari visi misi debat 1, 2, 3 khususnya untuk Jakarta ini ketiga paslon belum ada yang mengakomodir Gen Z, maka pemilih Gen Z di Jakarta apakah memang cukup banyak yang tidak memilih ketiga paslon ini? Iya, karena Gen Z itu punya kecenderungan kritis ya. Jadi pemilih kritis itu banyak disumbang oleh mereka yang berkategori itu. Nah, saya kira kurang lebih sama lah kasus terjadi di negara-negara maju seperti Amerika ya. Kenapa tingkat partisipasinya lemah? Karena mereka mayoritas pemilih kritis. Jadi kita masih diuntungkan rata-rata partisipasi pemilih atau VTO, voter turnout-nya itu cukup tinggi lah. 70, 80, paling rendah itu di angka 60%. Amerika itu kan di bawah 50% itu. Ya karena mereka pemilih kritis. Jadi pemilih kritis kecenderungannya mereka malas datang ke TPS gitu. Nah mungkin terbantu karena disupport oleh teknologi e-voting ya. Jadi nggak perlu datang. Mungkin kalau harus datang ke TPS itu bisa jadi lebih rendah lagi tuh. Nah Indonesia saya kira masih diuntungkan oleh pemilih yang itu dia 70-80% itu plus minusnya mereka pemilih yang tanda petik irasional itu karena dia punya tingkat partisipasinya tinggi. Saya kira ini good news-nya di satu sisi ya. Ya bad news-nya mereka belum bisa memilih calon secara cerdas ya. Pokoknya yang kira-kira dia baik ke dia gitu, dianggap ini orang baik. Walaupun dia punya visi yang bagus, nggak jadi pertimbangan. Dan itu kecenderungan di rata-rata perilaku pemilih kita seperti itu. Di daerah tertentu seorang kandidat itu
nggak pernah itu bicara visi misi di depan masyarakat yang dia temuin pada saat mengumpulkan massa gitu untuk jadi target pemilihnya. Karena sadar betul, kalau dia pidato, apalagi lama-lama, rakyat kita ini jenuh. Nah, akhirnya diajak bercanda, kemudian disentuh emosinya, dan itu yang kemudian membuat akhirnya orang memilih. Baik, kalau soal karakteristik Gen Z dengan beberapa generasi di atasnya seperti generasi baby boomer gitu yang memang akses untuk ke digitalnya juga rendah, apakah itu juga mempengaruhi jumlah suara yang turun? Ya salah satunya itu, tapi kecenderungan mereka yang berkategori itu lebih ke bukan ke tingkat partisipasinya, tapi ke pilihannya. Jadi nggak tahu siapa yang harus dipilih, kira-kira gitu. Nah, malah mereka yang berkategori Gen Z itu yang justru kritis, lebih tahu siapa yang harus dipilih, tapi mereka belum tahu siapa yang apatismenya itu yang lebih dominan ya. Jadi apakah mereka berarti generasi yang ya siapapun pemilihnya, siapapun yang terpilih nanti, ya yang penting sudah berpartisipasi saja begitu, menyemarakkan pilkada saja begitu lebih tepatnya. Makanya kan kalau dalam kemasan-kemasan cerdas ya, jadi kalau kita masuk bicara perilaku pemilih dengan strategi kandidat untuk dipilih ya. Di beberapa kasus yang kita amati, kandidat yang punya potensi menang itu, dia mengemas kemasan programnya itu tidak selalu harus dalam bentuk kerumunan jumlah massa yang banyak. Tapi dikemas dengan kemasan yang berefek emosional publik. Walaupun misalnya hanya datang ke 2-3 tukang ojek, atau datang ke satu warga yang sebut saja misalnya ada siswa yang sudah lulus tapi 2 tahun ijazahnya ditahan, dia datangi misalnya, kemudian dia antar ke sekolahnya, dia tebus ijazahnya. Ya mungkin yang datang, yang tahu dan datang hadir di situ hanya beberapa orang saja, 10 paling banyak. Tapi mengemasnya dengan kapitalisasi yang masif, gitu, itu yang sebenarnya cerdas dan berefek emosional publik. Muncul di sosmed, diberitakan, dan lain-lain. Nah, dari pengamatan kita, calon-calon yang mengemas programnya seperti itu yang rata-rata terpilih. Ketimbang yang mengandalkan hadir di sekian jumlah massa yang banyak, gitu, dia pidato. Ternyata tidak, bahkan mengundang artis yang rata-rata orang anggap kalau artis datang jumlah banyak hadir ke situ, seolah-olah menggambarkan kemenangan, padahal tidak. Ya orang datang ke situ karena ada artisnya. Gitu. Nah ini yang banyak salah dipahami oleh oleh banyak kandidat yang tidak cerdas membaca perilaku pemilih hari ini. Baik, Pak Toto, di penghujung pertemuan kita terakhir mungkin ya, bagaimana bisa membentuk kepercayaan publik ketika pernah terjadi perbedaan hasil quick count pada Pilpres 2014. Kemudian juga menjawab beda hasil survei beberapa lembaga survei yang ikut dalam bekerja di Pilkada 2024. Apa yang bisa dijawab? Ya, pertama kalau hasil survei setidaknya dari hasil quick count, dari pengalaman kami melakukan ratusan quick count baik di Pilkada maupun di Pilpres, nggak pernah satu kali pun meleset dengan margin of error 1%. Itu catatan yang bisa kami sampaikan khusus dalam konteks kami dari lingkaran survei Indonesia. Nah, tentang ada data yang kemudian pernah terjadi atau kasus yang pernah terjadi di 2014 kalau nggak salah, ada satu lembaga yang berbeda hasil quick count-nya dengan umumnya rata-rata lembaga survei. Saya kira itu hanya kasuistik sajalah. Dan buktinya yang berbeda dengan umumnya lembaga survei itu yang ternyata yang salah ya. Dan kita juga aneh gitu. Harusnya quick count itu tidak meleset sejauh dalam margin of error selisihnya. Nah kalau beda survei dengan quick count itu
umum terjadi, biasa terjadi, bukan cuma di kita, di negara Amerika yang maju, sekelas Gallup, Poll, CNN, New York Times, itu beberapa kali meleset hasil surveinya dengan quick count ya. Nah, bukan berarti itu menjadi apologi atau sebut pembenaran gitu bahwa boleh berbeda survei dengan quick count. Nah, sejauh urutannya masih tetap gitu dengan hasil quick count, misalnya elektabilitas satu si A, kedua si B, dan di quick count juga kurang lebih sama, tapi beda di perolehan hasilnya, itu biasa. Nah, kalau hasil survei itu saya sering sebutnya itu anomali ya. Jadi dalam ilmu sosial itu biasa terjadi tapi jarang terjadi. Nah, kasus yang selalu membuat anomali itu kan kalau ada kasus-kasus khusus seperti dulu di Aceh, pemilihan pertama, tidak ada satu lembaga survei pun yang tepat. Meleset semua. Itu kenapa? Karena respondennya waktu itu masih dalam posisi tertekan. Masyarakat di Aceh pada saat diwawancara itu, kalau orang datang mewawancara itu, ini yang datang nih intel apa bukan, apalagi wajahnya bukan orang Aceh gitu, sehingga pertanyaan jawabannya itu tidak genuine ya, jadi dia asal aja gitu loh. Ini yang membuat kemudian seluruh lembaga survei meleset dalam memotret calon gubernur pertama di Aceh. Kita pun sama. Jadi ini yang saya kira kita sebut anomali. Baik, meskipun bukan hasil resmi, tapi paling tidak hasil dari sejumlah lembaga survei bisa menjadi patokan untuk mengetahui awal siapa yang menang dalam kontestasi Pilkada 2024. Nah, ini mengawali pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana quick count sudah boleh di-share. Terakhir mungkin dari Pak Toto, apakah hasil dari survei yang dilakukan LSI terhadap sejumlah daerah, terutama Jakarta dan Jawa Tengah, sudah tepat unggul Pramono Anung Rano Jakarta dan Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun di Jawa Tengah? Apa yang bisa dijawab? Sekaligus closing statement dari Anda. Ya, saya kira kalau hasilnya nanti untuk Jakarta ini sepanjang masih dalam margin of error, misalnya 51%, itu rada susah kita untuk pastikan pemenangnya siapa. Ya. Apakah 1 putaran atau 2 putaran. Tapi kalau sudah di atas margin of error 1%, itu mungkin sudah bisa kita publish apakah 2 putaran atau 1 putaran. Nah, untuk hasil yang lain, kalau merujuk pada data quick count kita, lihat tren data yang masuk, Lutfi Tajiasin di Jawa Tengah lebih punya potensi untuk terpilih. Kemudian Jawa Barat juga kurang lebih sama, meskipun datanya belum 50%, sama seperti Jawa Tengah. Dan begitu juga dengan Jawa Timur. Jawa Timur juga Khofifah insya Allah yang akan memenangkan pertarungan. Nah, kita tahan dulu Pak Toto. Ini merupakan data quick count yang boleh kita publikasikan mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana di situ ada 6 lembaga survei, 2 diantaranya belum kami terima, bahwa yang unggul justru Untuk data pastinya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya bersama rekan kami Doni De Keizer. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Toto Izul Fattah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI DNI JA telah bergabung bersama kami. Kita bertemu di lain kesempatan. Kita tunggu hasil quick count dari LSI DNI JA terhadap Pilkada serentak 2024. Pemirsa, saya Bobat Irsal harus undur diri, dan Pilkada Special Report Pilkada serentak 2024 masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut.